teman-teman, balik lagi nih. Kok balik lagi? Ini baru episode pertama, Bro. Iya, episode pertama iseng-iseng kita sebenarnya di masa pandemi lagi WFH. Jadinya kita mencoba produktif. Terus kita ada di program namanya baru banget nih. Namanya Offside. Baru. Nah, Offside kenapa, Wai? Offside Wai namanya, Wai. Gak tahu deh, coba. Gue penasaran. Ada rekan gue nih. Ya, gue Dwi, ada seorang yang mencoba untuk sotoy gitu untuk memberikan prediksi lagi hasil-hasil pertandingan bola minggu ini. Terus ada rekan gue, coba kenalin dong, Bur. Halo, gue Ruby. Terus gimana? Offset tuh apa sih offset? Kenalin dong. Iya, gue pengen jelasin offset nih. Offset kan kalau di bola, kalau di pertandingan tuh pelanggaran karena mendahului pemain lawan. Ya kan, pemain terakhir lawan. Nah, maksudnya offset di kita nih, sotoy. Kita tuh belaga menjadi Tuhan di dalam sepak bola, ya enggak? Iya, harap dimaklumi lah ya bagi yang menonton atau yang mendengar sotoy kita ini. Karena kita juga manusia. Iseng-iseng aja biar pandeminya tuh terisi sama hal-hal yang positif, ya enggak? Dan bisa menjaga keproduktifan kita. Bener. Apalagi buat yang nganggur bisa dengerin banget. Nah, kalau mau ada yang mau bermain prediksi kita bisa banget loh. Bisa. Per berapa mungkin. Nah, ini karena beberapa liga ini kan ada yang mulai dan ada yang udah ya. Ada yang mau mulai sama ada yang udah. Iya, Bro. Kayak yang gue tahu Liga Prancis yang udah mulai ya kan. Udah. Liga Prancis sudah mulai dan PSG menelan kekalahan karena ditinggal 5 atau 7 pemainnya 1-0 sama ini tim promosi dari bawah dikalahin karena nggak ada Neymar, nggak ada Mbappe, nggak ada Marquinhos. Itu kalau nggak salah apakah karena positif corona kalau nggak salah itu ya? Positif corona. Benar. Berarti sebegitu ngaruhnya ya kehilangan bintang ya? Ya iyalah, PSG tanpa Neymar, tanpa Mbappe menurut gua ya biasa aja sih. Biasa aja ya. Gak enak dimainin tuh di PS, gak enak tuh dimainin. Gak enak. Sampah. Coba kalau lu main di PS gitu, Neymar sama Mbappe turun gitu, turun nukik banget. Waduh, ya. Pengennya ganti klub aja ya rasanya. Iya. Ganti dah. Ada apa lagi, Bur, selain itu, Bur? Coba. Ini kita mau ngomongin transfer nih. Ini yang gue tahu kan, ya gue pendukung Chelsea, lu pendukung MU nih. Pasti dong. Ini musim ini kenapa nih MU lelet ininya nih, transfernya nih. Iya sih ya. Lelet dan kayaknya kalau dari gue nih ya, kayaknya panik buying nih si Van der Beek nih, padahal tengahnya MU udah kuat gue rasa. Kenapa harus datengin Van der Beek sih menurut lo ya? Iya, gue juga sebagai fans MU kaget. Kenapa? Secara posisi Van der Beek itu IMF ya, attacking midfielder ya. Sedangkan di MU udah ada Bruno Fernandes. Menurut gue ya agak mungkin beli dia. Kecuali Van der Beek itu menurut gue lebih bagus MU tuh beli pemain sayap, winger, Sancho atau right winger atau left winger lah. Sancho sih yang Greenwood di mana? Kalau Sancho Greenwood di posisi apa sih Greenwood? Greenwood itu di right winger. Di right. Tapi mungkin butuh tandem ya, biar apa motivasinya lebih ya buat mainnya. Menurut gue Sancho sebenarnya. Van den Beek tuh nggak tahu ya, apa si Solskjaer ini nanti mainkan Pogba, Van den Beek dan Fernandes secara bersamaan. Kayak 3 begitu loh kayak Barcelona. Dengan si Pogba sebagai jangkar bertahannya. Apa gimana menurut lo? Menurut gue nanti kayak begitu. Menurut gue ya, sotoinya gue sih begitu. Jadi Pogba, DMF, Fernandes sama Van den Beek. Gitu. Pogba DMF tuh kayak dia di Juventus nggak sih? Iya, lebih agak. Bener ya? Mundur ya? Agak mundur. Nggak terlalu maju. Emang dia kan aslinya central midfielder ya, CMF. CMF. Tapi terkadang DMF gitu. Makanya untuk rumor juga sebenarnya Sancho katanya udah agreed personal terms ya.
Nah, kalau gue yang gimana tuh? Gue lihat dari Instagramnya siapa sih yang Here We Go itu apa sih? Iya, itu dari ini. Iya, reporter sana cuy. Nah, iya jurnalis kan ya. Nah, menurut dia sih konon katanya si Sancho-nya sih udah oke, udah saya mencintai Manchester United. Cuman tergantung. Ya. Tergantung MU mau keluar duit lebih gak gitu. Cuman feeling gue sih belum. Berapa sih mintanya berapa? Dortmund minta berapa sih? Kalau nggak salah ya, ini sotoinya gue 120. Wah, anjir mahal. Menurut lu worth it nggak tuh? 120 worth it nggak? 120 worth it bagi gue. Kenapa? Ya sudah jelas lah Sancho gitu. Siapa yang nggak kenal? Masih muda pula gitu. Bisa ditandemin. Muda. Rashford. Jadi kanan Sancho, Rashford kiri, Martial tengah. Bergantian dengan Mason Greenwood. Cocok nggak? Menurut lu cocok nggak bermainnya di MU? Sancho menurut gue cocok. Karena dia juga cocok. Kan akademi Manchester City kan. Dia udah kenal Manchester lah, paham lah. Benar, cocok. Di Chelsea juga cocok. Jangan, Bur. Itu udah kebanyakan. Lu lihat aja di Chelsea. Ada Hakim Ziyech. Kita geser ke Chelsea ya. Udah banyak banget. Menurut lu gimana? Kayak Chelsea banyak banget yang beli nih. Kayak orang habis dapat duit banyak gitu ya. Beli Ziyech, Thiago Silva, Werner. Terus malah ada Bamba ya? Chilwell. Nah, itu belum lagi katanya dia lagi ngejar Declan Rice sama Mendy. Mendy ya? Mendy buat gantiin Kepa dan Declan Rice dari West Ham. Ah, itu. Itu apa? Jadi belum berhenti nih. Tengah lu numpuk banget tuh. Kan tapi di Declan Rice nih akan diproyeksikan Lampard tuh sebagai back kalau nggak salah pengennya. Karena kayaknya Lampard nggak puas sama Rudiger sama Zuma. Tapi ya, gue sebagai fans Chelsea ketakutan banget dengan pembelian sebanyak ini bakal flop ntar mainnya. Mubazir gak tuh? Mubazir sih enggak, tapi takut nggak nyetel aja nih. Udah beli banyak, takutnya nggak nyetel aja. Gue sih gitu ya, ketakutan gue. Jadi mainnya nggak nyatu gitu loh. Itu kan udah ada Kante, Jorginho, Kovacic, Mount. 3 loh. Mount. Gilmore. Ya, gue nggak tahu ntar. Gilmore nggak salah central midfielder apa AMF tuh Gilmore tuh. Doi DMF. Oh DMF tuh kan banyak banget. Iya, banyak banget. Kamu bazir. Iya, paling yang dipakai cuma 2 biji kan. Iya. Ya feeling gue sih Kante Kovacic yang di atas rata-rata lah yang bisa buat jadi starter. Kovacic, Kante, depannya Havertz ya kira-kira. Havertz di posisi mana tuh? AMF atau sebagai winger nantinya? Kalau Lampard sih kayaknya bakal naruh dia di AMF. Tapi padahal secara statistik dia dipasang dulu pas di Leverkusen kemarin dipasang di CF sama di right wing lebih berkontribusi besar terhadap gol dan assist. Kebanyakan dipasang di CF sama di right wing. Nah, gue nggak tahu si Lampard kayak bakal kayak gimana ya. Feeling gue ada Ziyech juga. Ziyech mungkin bisa ditarik di tengah juga, Havertz di kanan atau sebaliknya sih. Gitu. Tapi menurut gue kompleks juga nih ya lini tengahnya Chelsea kayak apa ya? Los Galacticos-nya Inggris kali ya. Bener. Banyak banget. Mantan pemainnya City, Micah Richards, lu masih inget Micah Richards? Micah Richards tahu. Ngomong ini Avenger nih nggak bikin squad. Si Chelsea ini nggak bikin squad tapi bikin Avenger cuy. Sotoy juga tuh Micah Richards tuh. Iya, sotoy. Offside dah. Iya, offside ya. Undang apa ke sini? Lalu Zoom. Tapi terus kalau gimana? Kita bahas lini per lini ya, Bur. Dari kiper menurut gua Kepa tuh kurang sih ya. Tahun lalu tuh kurang banget Kepa. Iya. Solusinya gimana tuh? Ya solusi ya kalau bilang solusi harus ganti, tapi gua ya kalau dari kacamata fans ya. Oke, kasih aja 1 musim lagi nih. 1 musim lihat kayak gimana. Karena musim sebelumnya jadi bisa geser De Gea dari timnas.
Di timnas gue ya? masih percaya lah. Iya, di musim lalu masih bisa geser dia dari timnas. Gue sih masih percaya kalau dikasih 1 musim lagi kayak gimana. Ya jelek ya tinggal beli. Ya gue pengennya sih beli Oblak sebenarnya dari Atletico. Jan Oblak tuh mantep banget. Messi-nya kiper tuh Oblak. Messi-nya kiper. Iya. Tapi sayang kayaknya Atletico nggak bakal ngejual deh. Mahal. Clause-nya 100 jutaan. 100 juta. Mahal. Untuk ukuran kiper bisa. Mahal banget sih. Mahal. Bisa-bisa Chelsea kalau beli dia di ban dari champion lagi kayak City kemarin. Apa? Financial fair play ya? Iya benar. Iya, jangan. City tuh anjing ya, bisa lepas sih bang. Gue kesel banget. Mafia, Bung. Mafia. Bangsat banget. Itu udah jelas-jelas ya. Chelsea aja langsung kena ban, nggak bisa beli siapa-siapa. Nggak bisa transfer main. Kalau nggak salah tahun lalu ya? Iya, Chelsea cuma pakai squad yang ada, ya udah kehilangan Hazard pula kan. Tuh kayaknya tahun yang kelam bagi Chelsea sih tahun lalu. Enggak sih, masih di 4 besar, nggak kelam-kelam banget. Udah kalah sama MU di Old Trafford, pertandingan pertama lagi. Gimana tuh? Ya udah, kita akuin aja tuh kalah. Terus kita balik lagi ke ini Bur, kayak lini transfer ya. Tadi kiper. Oh langsung kiper. Oh masih di Chelsea nih ya. Iya. Lini belakang. Karena Chelsea Thiago Silva kenapa dibeli? Udah tua. Iya. Yang gue baca kan si Lampard nih ngincar pengalamannya kan. Butuh sosok pemimpin di lini bertahan. Menurut gue sih ya Thiago Silva ya apalagi free ya cocok lah untuk 1 tahun buat ngawal bertahannya. Misalnya dia dipasangin sama Zoom atau Rudiger ya sama aja sebenarnya, sama jeleknya maksudnya Zoom atau Rudiger. tinggal pilih aja. Ya, terus di kiri ada Chilwell yang kabarnya 2 pertandingan ke depan belum bisa main ya, masih cedera. Tumitnya yang dari Leicester. Ya mungkin masih bisa diisi sama Marcos Alonso, di kanan Azpilicueta atau James, ya udah. Komplit ya? Ya, gue rasa komplit lah, hampir beli setengah tim kan. Main ya? Belum yang beli SAR yang dari Liga Prancis. Iya, dari Malang SAR. Itu free transfer kalau nggak salah. Gue lihat. Free transfer dan kayaknya bakal di pemain muda pinjemin ya. Pemain muda. Banyak sih dapat pemain mudanya tuh, ada dari Barca, gue lupa namanya tuh. Pemain muda juga dapat dari Barca, back dari Belanda. Bagus juga. Terus di lini tengah udah numpuk. Lini depan tengah numpuk. Cuman ada Toni, depan kan Abraham, Werner, Temi Abraham. Temi, sorry. Yang gua rasa bakal starter ya pasti Werner lah ya. Oh ya, Giroud gimana? Jangan dilupakan King Giroud selalu membuat gol-gol indah. Ya. Kalau di PS berat banget sih. Iya, tapi sebenarnya oke cuy. Oke. Tapi gue dengar si Giroud tuh udah sepakat ke Juve. Juve. Tapi bingung juga ya, katanya beli Suarez, katanya beli Giroud. Gimana sih? Iya si Juve ini doyan pemain tua ya. Iya. Karena namanya sendiri julukannya apa namanya? Nyonya tua. Nyonya tua, namanya pria-pria tua. Bukan tua. Kayak Iya. Suarez yang dibeli. Terus Giroud ya. Tahun kemarin itu ada Higuain. Higuain udah ke timnya, klubnya si Beckham di Miami. Inter Miami. Mulai tahun depan kalau lu main FIFA tuh di MLS ada Higuain sama Matuidi benar. Gua rasa Matuidi sebenarnya masih bisa di Juve. Kenapa sih dia milih lepas ya ke sana? Karena masih dibutuhin Juve sih kata gue, walaupun udah tua masih oke mainnya sih. Cuman kayaknya ini sih Bur, kayak dia mungkin nyari tantangan baru atau nyari duit baru. Tantangan baru ke Miami. Tantangan baru ke main di MU.
Ya. Tantangan baru main di MU. Enggak. MU udah cukup lah ya. Ada Van den Beek aja udah cukup sih. Jadi bisa jadi Van den Beek sama Bruno Fernandes nih mainnya ganti-gantian, Bur. Bisa jadi ya. Tahu juga. Kasihan juga sih. Van den Beek mahal-mahal ganti-gantian ya. Iya, ya gua rasa paling bener yang tadi lo bilang. Dia main 3 Pogba, Bruno, Van de Beek main langsung. Tapi Fred sama Matic gimana? Matic yang baru perpanjang kontrak? Iya, mungkin Matic modelnya kayak Thiago Silva kalau di Chelsea kali ya udah buat backup aja lah, nggak. Buat backup. Menurut gua untuk tahun depan tuh Matic udah bukan starting line up sih. Menurut gua, gua nih. Kalau Fred masih bisa lah untuk ini karena masih asik sih kalau gue liat mainnya. Tomine, iya, Fred, oke lah. Nah, tuh banyak numpuk juga cuy tangannya cuy. Tapi kan tetap aja nih penyerangnya nih kurang nih. Nah kalau di kurang tuh di penyerang sama di back. Back Smalling balik lagi ya? Smalling iya, kan lagi balik dari Roma. Udah balik, cuman pengen dijual juga kan katanya. Gue pengen dijual. Siapa? Kalau back lu pengennya siapa? MU nih rumor-rumornya pengen beli siapa? Kalau back kayaknya gue belum denger ya MU beli siapa ya, karena Koulibaly pengennya ke Manchester City cuy. Kan dulu rumornya kayak MU, Koulibaly ke Manchester City. Nggak mau ke tim mediocre ya si Koulibaly itu ya? Ke tim mediocre yang udah 20 kali lebih juara. Juara iya, kan tapi dulu. Kan 20 berapa sih kalau nggak salah tuh gue lupa. Gue sebagai fans MU cuma gue lupa juga tuh juara berapa. Kiper kalau di posisi kiper siapa gue? Kan Henderson balik ya, Dean Henderson. Lu iya. Cakep sih itu padahal inceran Lampard waktu itu. Tapi nggak tahu kenapa hilang gitu aja rumor. Iya, Lampard sempat ngincer. Chelsea sempat ngincer tapi rumornya hilang gitu aja. Tapi dia balik akhirnya ke rumah ya. Yang bakal dipakai siapa? Menurut gue masih De Gea sih. Karena dia ya. Legend sih, udah legendnya United. Dia udah jadi legendnya United terus juga. Oke, siap. Iyalah. Udah menurut gue ya dia udah jadi legendnya United lah. Gitu. Kalau Henderson kayaknya untuk tahun ini masih ganti-gantian aja lah, kayak Romero tahun lalu aja. Kalau di Europa League Romero, kalau di Inggris De Gea, kayak gitu-gitu aja sih. Pembagiannya akur kok. Kayak zaman waktu Iker Casillas tuh. Tahu nggak? Iya. Ganti-gantian sama Diego Lopez kalau nggak salah. Iya. Kayak gitu sih menurut gua. Romero tetap bertahan tapi ya, nggak dilepas ya? Iya, isunya sih belum ada ya. Belum ada ya? Tapi kalau gue jadi gue bakal jual sih. Gue tahu banyak-banyak. Kiper ketiganya pakai ini aja sih, Joel Pereira. Bener. Itu yang dari akademinya? Oh enggak, ini pemain muda, pemain Portugal lagi dipinjemin ke klub lain. Gitu. Oh, kalau striker kurang? Aduh, menurut gue kurang ya, Martial doang ya. Ada siapa aja sih? Martial doang sama Greenwood. Martial kurang ya, butuh tandem lagi ya, butuh pelapis ya. Harusnya sih gue pengennya sih Haaland sih dulu harusnya. Haaland tuh kayak MU cocok. Menyaingi lah nanti. Ya sekarang sih menyaingi juga ya, gue yakin bisa menyaingi, cuman kurang aja. Ketika Martial sakit gitu, siapa yang gantiin? Ya bisa sih Smalling aja. Smalling. Ngomongin MU sama Chelsea emang nggak ada habisnya sih emang. Lu lihat pesaing Premier League lainnya, Everton tuh, gimana tuh Bur? Cuy. Beli Alan dari mana Alan? Lazio, Napoli. James Rodriguez. Yang selalu dibawa sama Ancelotti ya ini. Yoi. 3 klub dibawa terus sama Ancelotti. Terus sama siapa lagi sih Everton? Satu lagi ya? Alan, James Rodriguez sama siapa sih gue lupa. Oh kabarnya mau minjem Fikayo Tomori dari Chelsea, back Chelsea. Oh, back Chelsea. Tomori pengen dipinjem kayaknya. Kalau menurut gue pindah kasih.
Kenapa? Karena iya, kasih kebanyakan. Bener, dan biar berkembang aja di sana. Oh, Batshuayi cabut kok di lawan ke Crystal Palace. Oh, Batshuayi Setelah mencetak 2 gol di timnas kemarin, Belgia kemarin, gol-gol cantik. Langsung gol cantik. Gol cantik. Diperpanjang 1 musim terus di lawan ke Crystal Palace. Udah resmi. Oke. Iyalah, Chelsea kebanyakan. Terus juga tim-tim lain tuh yang masih adem ayam menurut gue kayak Tottenham Hotspur nih masih datar-datar. Beli sih, tapi kenapa sih nggak beli yang langsung? Wah gitu. Iya. Kan harusnya beli pemain yang bisa ngangkat. Apa namanya tuh? Iya benar, yang bisa selevel sama tim-tim yang udah di atasnya Liverpool City kan ya. Ininya acuannya tuh Liverpool City menurut gue. Jadi lu kalau nggak bisa nyaing pemainnya secara materi belum bisa nyaingin mereka, kayaknya bakal sulit ya. Iyalah, karena ya kemarin tahun lalu aja mereka anjlok kan gitu. Susah kan, terseok-seok kan. Terseok-seok sama Mourinho. Iya. Aduh, Mourinho kasihan banget ya. Dia semenjak keluar dari Chelsea kayaknya udah nggak ada peletnya ada, Bur. Udah nggak ada tajinya, bener. Iya, nggak ada deh. Terakhir keren tuh, pokoknya dia keren tuh di Porto, Inter, sama Chelsea. Serem tuh. Chelsea, benar. Sampai Chelsea yang musim pertamanya ya. Iya. Sampai gue dulu pernah lihat nggak terkalahkan main di Stamford Bridge sama Mourinho. Dulu susah rekor banget. Dia. Rekor kan berapa di kali? Kandang, ya rekor di kandang. Ya kan, rekor di kandang tuh nggak terkalahkan waktu itu. Ya walaupun akhirnya kalah juga, cuman lama gitu. Itu banyak. Kalau Arsenal gimana Arsenal? Apa? Arsenal. Dengan pembeliannya siapa? Willian. Ya free sih, nggak beli ya. Free. Terus Willian. Ada Dani Ceballos dipinjam lagi. Oh, dipinjam lagi. Perpanjang. Dari Madrid ya, Ceballos ya. Terus, aduh, gue rasa masih sulit juga ya untuk Arsenal ya. Untuk Arsenal. Tapi gue dengan masuknya si Arteta nih, oke sih dari segi permainan. Dari segi permainan strategi oke. Cuman mungkin secara materi pemain harus lebih kuat sih. Soalnya bagus sih Arteta, mainnya bagus, strateginya bagus, permainannya bagus. Cuman menurut gue yang kurang tuh di Arsenal adalah sosok striker yang ganas. Benar. Lacazette terakhir kita bisa lihat siapa? Di sana kayaknya. Iya, anggot-anggotan ya Lacazette. Iya. Aubameyang udah oke lah untuk sebagai left winger misalkan. Nah, butuh pelapis kan. Nah, harusnya tuh gitulah. Untuk kalau di lini tengah menurut gue udah bagus kok, ada Guendouzi, terus Saka, Torreira oke kok, gue doyan tuh kemarin Torreira. Iya, ya walaupun secara body ball, secara fisik kalah ya, misalkan ketemu yang gede-gede juga kalah, cuman iya. Cara permainan asik sih gue lihat mainnya dia. Terus juga kalau prediksi gue sih sotoynya gue nih ya, IPL tahun depan nih, menurut kita deh. IPL tahun depan. Iya. IPL tahun depan 4 besar ya, Big Four-nya ya. 4 ya, Big Four boleh. Liverpool tetap sih masih. City juga masih. City masih. Jangan lupa MU. MU sama Chelsea, menurut gua. Sama sih gue, sama. Kenapa lu masukin MU? Ngikut-ngikut gue lo kayaknya. Oh, enggak. Gue cuma ngelihat ini aja, ngototnya. Terakhir setelah corona kemarin, ngototnya MU pengen di 4 besar tuh gede banget ya. Hampir menang mulu ya, kalau nggak salah pas dari corona tuh hampir menang mulu tuh. Ya, menang berapa kali ya? Kalau di antara atau mungkin bisa, kalau menurut gue bisa tukeran tuh, MU bisa kelempar malah bisa masuk sih Arsenal menurut gue. Berarti MU garis miring Arsenal benar. Arsenal. Tapi menurut gue Arsenal biasanya nih ya yang udah Arsenal tuh di awal musim doang.
Udah hafal gue. Udah hafal. Gue tuh nggak ada ngeri-ngerinya ketika jagoan gue ketemu Arsenal lah, bodoh amat. Gue ngeri-ngerinya ketemu Arsenal ketika dia masih ada Thierry Henry dan mainnya di Highbury. Itu udah. Wah, serem sih. Serem. Highbury walaupun Lebak Bulus gitu kan. Cuman, buset. Ya lu lihat, Invisible nggak terkalahkan satu. Bener cuy. Tahun berapa? Dan sampai kalau nggak salah. Iya, pegang Wenger kan. Iya. Bener. Gua ada tuh dulu DVD-nya. Gua tonton bener-bener, ih anjir, Arsenal main di Highbury nggak pernah kalah. Bener cuy, itu kalau ini gue dengerin cerita lu aja merinding, emang keren banget tuh Arsenal pas musim itu keren banget emang. Wow. Ada Henry. Gilberto Silva ya, backnya Gilberto Silva. Vieira. Bener. Freddy Ljungberg. Ljungberg. Siapa ya depannya? Fabregas sudah masuk belum sih? Fabregas udah. Udah ya? Masih muda, masih kecil tuh, masih bocah masih ya U19 lah kayaknya dia masih. Iya. Tapi setelah itu jadi kapten. Henry sama siapa waktu itu ya? Iya, the one and only. Bergkamp bukan Van Persie ya? Bukan Van Persie emang? Van Persie belum ada Van Persie dulu. Wiltord tuh nggak ada kayaknya. Wiltord enggak, itu Wiltord sebelumnya. Kayaknya masih ada Bergkamp deh, cuman udah menua. Bergkampnya udah mulai redup. Bergkamp, Ljungberg ya. Pires ada nggak? Pires salah satu termasuk tim utamanya. Iya, Pires. Kipernya masih siapa? Lehmann. Kayaknya sih Lehmann ya. Kalau enggak Lehmann atau yang si Almunia. Siapa? Gimana ya? Gue lupa deh. Antara itulah. Ya, itu antara itulah. Itu memang keren banget. Jangan lupain Sol Campbell sama Kolo Toure. Benar. Ya kan? Asli Cole. Di kiri. Sebelum ke Chelsea. Kanannya siapa? Iya, kanannya siapa? Kanannya kalau nggak salah Bakary Sagna. Wih, Sagna. Istrinya cakep banget. Sagna. Cantik banget. Istrinya cakep banget sih. Wow. Lu tahu gak ceweknya Alfonso? Wah, iya, udah pemain bola juga PSG kan. PSG Women kan. Lihat komuk, Bur. Lihat rezekinya sama mainnya. Messi aja nggak berkutik 82 kemarin. Wah, itu si David saya mau bawa. Sehingga ya, oke, kita pindah ya ke Munchen. Ini Munchen tuh dapet pemain-pemain yang murah-murah cuy. Dia mantep banget Munchen nih secara bisnis pemainnya nih dapat murah-murah, banyak yang free, banyak yang murah. Sané aja cuman kemarin di 50-an ya, sekitar 50-an Sané. Murah lah. Gimana prediksi lu musim depan gimana Munchen? Apakah bisa menjuarai champion lagi? Oke. Kalau bicara Munchen ya, nggak usah bicara Bundesliga lah ya, udah pasti dia lah. Agak malas Bundesliga Munchen. Iya. Emang kalau dengan komposisi pemain yang sekarang, dia beli ini kan, Sané. Tapi kehilangan Coutinho. Yang kembali ke Barcelona. Iya, benar. Tapi menurut gue, dengan penggantinya Sané, itu ini sih, apa? Ya sama. Oke sih, dapetin. Ya. Nggak kurang. Dan menurut gue masih belum bisa sih bersaing. Siapa? Menurut gue, next nggak bakal juara lagi ke kemarin. Belum ya. Belum lah. Karena tim lain juga ngotot. Pastinya dia ngotot sih. Apalagi Barcelona kan. Nah, Barcelona beli siapa ya? Belum beli siapa nih? Winger muda Portugal, Trincao. Aduh, nih gue ngeri ngasih pakai Dembele nih. Iya. Kacrut banget Dembele nih. Beli mahal-mahal dari Dortmund. Kira kacrut ya kan? Iya, cedera mulu lagi. Kenapa sih nggak mau beli pemain bintang ya? Iya, rumornya pengen beli Depay sama ngambil Wijnaldumnya Liverpool, si Koeman kan. Iya. Pengen bawa tim-tim Belanda. Iya, Belanda Connection. Tapi masih rumor, masih belum ada deal kan. Tapi menurut gue si Depay
ada sedikit lebih maju. Kenapa? VDP-nya sendiri udah setuju. Balik lagi sumbernya itu dari si Fabrizio Romano itu. Tinggal here we go gitu ya. Here we go, bener sih. Here we go, udah. Sabda. Kayaknya kan ngelebihin klub-klub deh. Kenapa? Si Fabrizio itu ngelebihin klub-klub untuk memposting deh. Klub-klub belum posting, dia udah posting. Kalau kata menurut temen gue yang kerja di lingkungan olahraga juga ya, di media olahraga juga, si Fabrizio ini bener-bener ini cuy, bener-bener misalnya nungguin depan apartemen, pintu apartemen, bener-bener nyari beritanya tuh dia ini bener-bener niat Fabrizio ini. Nah, berarti untuk gitu. teman-teman jurnalis sport bisa tuh mencontoh Fabrizio Romano ya. Iya, bisa. Bisa. Tungguin tuh depan hotel, depan mes. Iya, benar. Kan kalau transfer Indonesia biasanya melalui ini, Bur. Kalau menyinggung bursa transfer Indonesia itu malah melalui kayak ada akun-akun gosip di fans klub bola itu. Dia nyebutin nama, cuma ada akun gosipnya. Misalkan klub A, dia punya akun gosip di klub A gitu, dan malah dari situ, bukan dari jurnalis. Benar. Ada beberapa sih dari jurnalis yang gue follow IG-nya dan dia tuh suka ngebocorin transfer kayak Fabrizio Romano. Cuman ada juga. Cuman kurang gencar aja di Indonesia, nggak banyak. Karena bola kita juga kayaknya kurang seru ya. lagi kurang seru nih bola kita. Iya, karena balik lagi ke COVID kali ya. Karena gue salah satu semoga sepak bola Indonesia. Iya, gue pun nonton. Ya ini mudah-mudahan pandemi cepet-cepet berakhir deh. Iyalah, karena nyusahin semua orang, Bur. Iya, benar. Kita juga nggak bisa kemana. Kawan gue sampai ditahan kawan gue. Maksudnya? Di Bali kawan gue ditahan. Oh, nggak bisa ke Jakarta, nggak bisa masuk. Ya itu kan lu juga kenal kawan gue, Jerings. Oh. Oh iya. Iya, itu gara-gara pandemi dia ditahan. Iya. Gara-gara pandemi dia ditahan. Iya. Ini makin lebar nanti nih. Nanti. Oke, kalau ke Madrid. Judul nih ya. Okay. Kalau Madrid gimana? Madrid. Madrid siapa ya Madrid ya? Kayaknya belum ya, Bro. Belum gerak nih Madrid. Gua nggak tahu kenapa. Apakah Real Madrid Florentino Perez sudah puas dengan kemarin juara Spanyol? Aduh. Si Hazard aja walaupun juara kemarin ya, dia masih nganggap permainan dia tuh musim terjelek dia sebenarnya, cuy. Bener, gue juga iya, setuju gue. Golnya cuma berapa kan? Golnya cuma berapa biji, assist cuma berapa biji. Jarang main juga. Jelek banget sih Hazard tuh kemarin, musim lalu jelek banget. Dia pun mengakuinya gitu, jelek banget. Mungkin faktor cedera kali ya, Bur. Iya, dan kayaknya butuh striker ya buat ngapisin si Benzema. Benzema udah tua ya, udah tua. 30 berapa sih? 32, 33 ya? Iya. Menurut harus beli striker yang Jovic nggak bisa kayaknya. Pembelian gagal. Kalah saing, iya. Beli Mbappe. Benar, satu pemikiran sama gue loh. Mbappe, kenapa? Iya, beli Mbappe harusnya. Kenapa ya? Cocok sih Pak sama Zidane juga, dia kan chemistry-nya makin ini ya sama Prancis ya. Benar. French connection nih. French connection, terus juga di kanan udah ada Rodrigo, bisa Asensio. Benar. Di kiri ada Vinicius, ada Hazard. Di tengah juga harus ini Modric kali ya, harus ada regenerasi. Harus ganti. Aduh, gue lupa lagi namanya tuh. Valverde oke sih buat gantiin. Valverde udah naik, udah oke, udah naik ya.
udah lumayan sering main sebagai starting ya. Cuman kalau back sih yang lain ya kayak pengganti Madrid tuh harus mikirin penggantinya Modric ya. Lu mau sampai kapan? Marcelo, gantinya Marcelo. Marcelo juga harusnya Regulion aja. Iya, malah tuh tadinya mau dibeli Chelsea kan sebelum Chelsea beli Chilwell. Iya, tapi ditawarin ke MU tuh gimana tuh? Bagus tuh padahal tuh. Kan lagi dipinjemin kan. Dia dipinjemin di mana sih? Sevilla, bener. Iya. Kemarin juara Europa League. Woi, sampai nangis tuh ya si siapa pelatihnya? Lopetegui ya, kalau nggak salah. Lopetegui. Iya. Pelatih gagal di Madrid. Ya itu karena kegoblokannya aja sih emang. Ninggalin Spanyol gitu aja. Jadi kena karma maksud gua. Iya. Dan itulah jadi dari Lopetegui kita bisa belajar ya. Jangan main ninggalin aja hanya demi ini. Bener. Iya gak sih? Bener. Dengerin tuh cewek-cewek jangan main tinggalin cowok gara-gara ini. Nah. Ya kan? Bener. Harus setia, bro. Jadilah sosok laki-laki seperti Sevilla. Jangan seperti Madrid. Apa sih? Bener. Apa sih lu? Ngablu lu, woy. Tapi emang nih gimana? Apa sih? Minggu besok nih udah pembukaan nih Inggris, Bur. Sabtu. Liga Inggris, bener. Liga Inggris. Lu main FPL nggak? Udah enggak. Tadi gue main, cuman udah enggak. Aduh, harus main, woy. Harus main. Seru nih. Tapi banyak yang ini nih, di game week pertama kayak Chelsea aja kayaknya Ziyech sama Chilwell nggak main, masih cedera. Iya, terus Thiago Silva juga nggak main kan? Nggak main Silva karena baru datang dari Milan kan. Terus ada beberapa pertandingan yang dipospon kayak belum ini banget nih. MU pertama kayaknya. Gue ada jadwalnya nih, coba. Nanti Sabtu siapa? ada Fulham lawan Arsenal, Crystal Palace. Jadi apa? Arsenal Fulham di kandang Arsenal. Di kandang Fulham. Prediksi berapa? Prediksi nih. Ini untuk rekan-rekan yang nonton, yang dengerin. Prediksi sotoy gue nih. Lu kalau mau bermain bisa banget nih. Gue sih Arsenal sih. Arsenal menang berapa? Ya menang tipis aja lah, 2-0, 2-1. 2-1 sih. 2-1 lah ya. 2-0 atau 2-1 lah kalau gua. Oke. Kalau lu? Terus 2-1 sih kata. 2-1. Terus ada Crystal Palace versus Southampton. Oke, itu ya pertandingan hiburan lah itu ya. Tapi gua satu pemain, Bur, yang gua pengen lihat mainnya, Bur. Pemain di Crystal Palace. Siapa? Jaha. Eze, pemain baru dari Perez. Eze. Perez mah Leicester. Eze dari mana tuh Eze? Dari QPR, Bur. Gua kemarin lihat YouTube. Ya, kan gua lihat Instagram terus ini siapa Eze? Habis gitu gua main FIFA. Ada real face-nya. Keren juga nih. Umur 21 tahun, rating 75. Ya lumayan lah. Lumayan. Posisi attacking midfielder. Maksudnya buat ngebantuin Zaha biar gak capek-capek banget. Gue coba ngecek YouTube dong, mainnya bagus gak sih? Mainnya sih oke harusnya ya. Kalau gue udah lihat skill-skillnya di YouTube sih oke. Gue pengen nonton dan gue pengen lihat. Bagus gak nih? Berarti lu udah ini ya, udah apa namanya daftar mola ya? Udah dong. Udah, gue belum sih. Masih mikir-mikir aja. Mikir-mikir yang bulanan aja. Tapi abang gue ada sih yang tahunan. Abang gue pakai yang Mola Polytron. Oh enggak, iya kalau di handphone kan juga 2,5 ada. Nah, yang itu. Tahunan. Nah, kalau per bulan berapa, woy? Apanya? Mola per bulan berapa sih? Berapa ya? Kalau kemarin pas corona kemarin cuma 30.000. Kalau nggak salah 40 sih. Lupa gue. Oke. Nah, oke terus lanjut. Nah, prediksinya nih.
Southampton. Siapa? Palace, Southampton. Dari lo? 1-1. 1-1. 1-1. Kenapa? Ya, Hiburan. kayaknya nggak ada yang banyak untuk masih sama-sama berjuang mereka tuh berdua tuh. 1-1 cukup adil sih bagi gue. Oke. Kalau menurut gue sih 1-0 untuk Crystal Palace. Selisih 1 lah. Gitu. Jadi buat lu pada ngepur setengah bisa lah. Lanjut, Bur. Ada pertandingan juara bertahan, Bur. Liverpool versus Liverpool Leeds United. Tim yang digadang-gadang promosi. Juga. Tim promo. Wah, tim promosi. Baru datengin Rodrigo dari Valencia. Tim Spanyol, timnas Spanyol. Menyerang. Oke, kalau dari Leeds dari kacamata gue nih, musim lalu keren sih dia, mereka bakal digadang-gadang jadi kuda hitam juga nih, kayak Leicester kemarin, kayak Leicester waktu musim 2017 ya kalau nggak salah. Ya. Pelatihnya juga mantep sih, siapa sih gue lupa namanya. Bielsa bukan? Kayaknya kalau Marcelo Bielsa bukan sih? Oh iya benar, Bielsa. Bener ya? Ya benar. Tapi kalau dipertemukan sama Liverpool ya, agak sulit ya untuk menahan gencaran Liverpool. Mungkin skor bisa 3-0 kalau 3-0. Prediksi lu 3-0? Prediksi gue 3-0. Kalau gue sih ya 2 atau 3 sih. Karena 0. Belum kelasnya emang Leeds tuh. Iya, belum kelas. Bakalan kaget sih. Kata gue bakal kaget sih ketemu Liverpool. Kaget. Apalagi main di Anfield, Bur. This is Anfield. YNWA. Iya, YNWA. Mana tuh fans Liverpool, fans karbitan. Ya, damai. Tapi tetap MU 20 kali lebih. Lalu dari minggu libur ada West Ham United versus Newcastle. Gimana tuh, Bur? Gue megang. Si Newcastle dapetin 2 pemain bernemut nih. Si Fraser sama satu lagi si Fraser bernemut. Kayaknya bakal seru tuh. Pertandingan tuh bakal seru. Kayaknya bakal dimenangkan Newcastle menurut gue. Di kandang West Ham nih ya? Ya. 2-1 kata gue. 2-1 untuk Newcastle. Kalau menurut gue sih imbang udah cukup lah. West Ham juga sebagai tuan rumah juga pasti nggak mau ngalah gitu. Seri lah. Iya, karena sebenarnya musim lalu West Ham terakhir bisa nahan Chelsea sih. Ya, tapi kan dia hampir terseok-seok loh, hampir degradasi. Iya. Bagus juga si David Moyes, ya. Benar. Lanjut ada West Bromwich Albion versus Leicester City. Ya udah, itu mah di Leicester mungkin 2-0 menurut gua. Ya, setuju. Leicester siapa ya? Beli siapa ya Leicester? Leicester, aduh nggak merhatiin juga itu Bud ya. Kita kayaknya kurang ini materi kayaknya. Ya mau dimaklumi lah ya. Namanya juga episode pilot. Ya lanjut. Siapa lagi? Ada Tottenham Hotspur versus Everton. Waduh, mantep nih. Wah, ini yang gue tunggu-tunggu. Menurut gue kandang Tottenham ya? Kandang Spurs. Tapi Everton belanjanya oke. Mungkin ya kalau seadil-adilnya ya seri lah. 2-2 atau 1-1. Oke, kalau menurut gue sih enggak. Spurs di atas sedikit lah. 1-0 lah atau 2-1 lah. Karena Mourinho-nya. Karena lu doyan Mourinho. Karena lu bangga-banggakan Mourinho dulu. Karena menurut gue jangan lupain Hong Min Son itu. Iya, keren sih. Gue suka sama Son. Lanjut. Langsung hari Minggu langsung di hari Selasa, Bur. Jadi Seninnya nganggur dulu nih orang nih. WFH kayaknya Liga Inggris.
Selasa. Iya, Selasa Chelsea itu di Selasa. Chelsea lawan tuan rumah Brighton Albion. Gimana tuh? Di main away ya, Chelsea main away. Away. Tapi menurut gua bisa menang tipis lah Chelsea. Meski punya pemain meski datang pemain bagus, tapi menurut gua menangnya tuh masih tipis ya. 1-0 udah bagus lah, 1-0. Gue 1-0 aja deh. Bahkan bisa imbang. Iya. Tapi pede sih gue 1-0. Karena apa? Karena pemain barunya juga belum semuanya kan. Iya, makanya. Havertz main nggak besok? Ada nggak arti? Main dong. Nggak jet lag orang. Havertz main. Enggak lah. Udah lama ya London ya. Prediksi lu berapa? Oh, prediksi gue. Ya tipis sih. Kalau nggak seri, kalau nggak tipis menang Chelsea. 1 atau 2 enggak. Gak usah banyak. Nggak sebanyak, yang penting 3 poin. Iya benar. Ini terakhir nih Bur, ada Sheffield United versus Wolverhampton. Wolves. Ini sama-sama klub yang ngotot musim lalu nih. Sheffield dengan kipernya kemarin Henderson kan? Ke MU. Iya, walaupun sekarang udah balik lagi ke MU, tapi secara permainan, secara kolektivitas oke lah Sheffield. Dan ngotot pemain. Begitupun dengan Wolves. Apalagi hampir masuk 4 besar kemarin Wolves tuh ya. Kalau kita bicara dari materi pemain, sebenarnya jauh sih Wolves kemana-mana. Karena dari sisi penyerang ada Raul Jimenez, ada Traoré, Neves. Nafas lagi. Nafas kiper cuy. Di sana Portugal connection-nya banyak loh. Ada pemain baru lagi loh, pemain Portugal. Ada pemain Porto. Wonderkid baru. Iya. Wonderkid ya. Wonderkid baru. Lupa namanya tuh. Ini dari pelatih sampai pemainnya kayaknya ada 9 orang Portugal nih di Wolves nih. Joe Moutinho masih ada gak tuh? Masih ada kan? Masih. Oh, ini pemain barunya Fabio Silva. Benar. Fabio Silva Wonderkid FC Porto tahun lalu. Oh, gue baru inget Pak ya. Tadi mundur sedikit ke Everton. Everton punya datengin Dekur. Dekur tuh siapa, Bur? Ada Dekur pemain tengah. Aduh, gue lupa nih, ntar dulu. Ya sambil lu lanjut deh, sambil gue cari deh. Lanjut. Next. Coba gue lihat. Dia dari klub mana? Oh, Dokure. Iya, Dekure. Oh, Dekur. Itu kayak Everton. Ini bicara pengejaan ya kita salah. Pemain. Iya, dari Watford. Iya. Dia defensive midfield. Iya. Waduh, oke, lumayan. Gue suka banget mainnya dia. Gimana ya? Sedangkan si Alan juga bukannya Alan defensive midfield ya? Apa sentral sih? Ya udah, menurut gue udah jelas banget si Ancelotti kayaknya bakal mainin 2 DM sama IMF-nya pasangin si James Rodriguez mungkin. Lah, si Sigurdsson kemana? Aduh, Sigurdsson musim lalu aja nggak begitu ini. Ya, lapis-lapisan lah. Atau bisa ditaruh James Rodriguez bisa ditaruh di kanan, Sigurdsson bisa main tengah, mungkin aja. Oh, jadi si James-nya bisa sebagai winger lah ya? Bisa sebagai winger. Sayang sekali ya. Tapi waktu di Madrid juga berapa kali pernah kok dicoba di winger. Kayaknya lebih oke. Nah, bagus itu. Udah turun sih masanya, udah lewat masanya mungkin. Pantesan Everton bisa beli ya. Ini ngomong, terus MU. Oh. Bukan berarti gue Chelsea ya. Oh, itu logo Chelsea kan di dada itu. Enggak lah, gue umpetin nih. Ini gue Leeds United nih. Leeds. Kayaknya besok next obrolan kita pakai jersey kayaknya. Lah si MU nggak main, Wi?
Tadi MU belum. Gue juga bingung ya. Kenapa nggak ada MU ya? Tadi gue bilang tadi masih banyak pemain klub-klub yang masih postpone mainnya. MU bakal postpone tuh kayaknya. Mungkin ya. Mungkin City postpone. Nggak ada. Apa kota Manchester masih di lockdown? Manchester kayaknya mau dibubarin. Ya. Disatuin, MU sama City disatuin tuh. Ya. Jangan, nanti kayak Bayern Munchen sama Bundesliga nggak ada lawannya. Kalau kayak apa sih? Kan kita ngomongin penonton ya. Di Liga Inggris tuh nanti belum ada tetap tanpa penonton kan? Kemarin tuh gue sempat ngelihat pertandingan persahabatannya Chelsea 2 minggu lalu tuh pakai penonton setengah kapasitas. Gue belum tahu nih, ini jadinya ntar besok nih bakal ada penonton setengah kapasitas apa emang nggak ada sama sekali, gue juga belum tahu nih. Mudah-mudahan sih ada sih biar lebih gigit gitu. Iya, nggak ada penonton tuh kayaknya kurang banget ya. Jujur Walaupun ada audio yang teriak. Jujur ya, sepak bola setelah tanpa penonton gue gak pernah nonton, males gue. Oh gitu cuy? Gue sumpah Bur, walaupun MU yang main, ya beberapa kali lah MU main, itu juga beberapa menit doang, males banget nontonnya, kenapa? Kayak gak enak aja gitu, kayak. Kosong kayak persahabatan ya? Iya, kayak latihan, males. Kayak latihan. Males, kayak nggak enak aja. Di League One udah ada penonton loh. Yang kemarin PSG kalah tuh disaksikan penonton loh. Setengah kapasitas atau gimana, Wei? Setengah. Setengah kapasitas. Ya mudah-mudahan bakal ada setengah kapasitas ya. Itu kan membantu pemasukan klub juga dari segi tiketing dan kayak misalkan kayak kan pasti di dalam stadion Eropa tuh ada kafe-kafe atau buat makan minum dong. Nah itu kan bisa membantu finansial klub juga. Dari penonton, dari fans untuk klubnya sendiri gitu. Menurut gua harus ada penonton. Benar, setuju. Terakhir nih, Wi, kita sempat lupain nih. Liga Italia. Waduh. Gimana menurut lo Liga Italia? Karena gua ngedukung. Apakah siapa? Gue ngedukung dari gue kecil gue ngedukung Lazio. Jadi tapi untuk tahun ini ya, sorry to say, persaingan hanya 2 tetap, Juve Inter menurut gue. Juve Inter ya. Atalanta mungkin nggak bakal kayak musim lalu. Kemarin Atalanta oke banget. Mungkin aja karena beberapa pemain pentingnya tuh kayak Pulisic apa Pusilik ya. Pasalik itu ke Atlanta kan, nggak balik ke Chelsea. Udah dipermanenin. Iya, makanya menurut gue tuh itu langkah yang konkret dari manajemen Atlanta untuk ini pemain bagus nih, udah gue pertahanin aja deh, lanjut gitu. Bisa jadi bersaing. Zapata tadinya pengen beli Juve loh kabarnya. Mau dibeli Juve? Dufan Zapata kan? Dufan Zapata itu serem banget sih itu. Dia kalau ke Juve serem banget sih Juve. Terus Moisken balik. Kabarnya juga bakal balik, tapi nggak tahu. Balik ke Juve dia, Juve tua. Benar, udah tua. Tapi gue masih menang mulu. Inter sih, dia rencananya kan karena faktor Conte nih. Vidal mau ketarik nih ke Inter. Gimana tuh? Lini tengah kemarin habis. Iya, apalagi kemarin habis beli Kolarov. Inter? Iya, datangin Kolarov. Oke. Berarti dia di sisi Inter mainnya 3-5-2 ya? Iya. 3-5-2 atau 5-3? Kolarov. Sama di kirinya Kolarov, di kanan di Hakimi. Iya, Hakimi. Oke juga sih itu. Oke sih. Siapa tuh pemain yang kecilnya yang kemarin musim lalu cedera panjang? Wah, itu bagus banget. Mudah-mudahan aja bisa ngeliat lagi kita ya musim depan. Iya, benar. Udah sembuh.
Itu gue rasa bakal bisa nyaingin Juve banget deh, Inter. Lini tengahnya kalau Vidal datang numpuk nih, Bur. Nainggolan balik ke Inter. Oh, Nainggolan balik? Balik, enggak ke Cagliari lagi. Kan dia pinjaman. Nainggolan balik. Vidal jadi ada Barella, Gagliardini, Sensi. Siapa tuh? Aduh, satu lagi siapa ya? Lupa kali gue namanya. Borja Valero. Brozovic ya. Kalau Borja Valero udah cabut. Striker selain Lukaku siapa sih dia? Apa? Selain Lukaku siapa dia striker? Lautaro Martinez. Oh, Martinez yang bakal kayaknya buat gantiin Suarez ya. Iya, mungkin tahun depan kali ya. Kenapa? Karena Inter juga nggak ada amunisi nih gitu. Cuman 2 loh Inter loh. Sisanya pemain muda, ada Esposito, pemain muda Inter Milan tuh penyerang bagus. Tapi untuk masuk starting line up nanti dulu lah menurut gua. Bener. Alexis. Oh iya ada. Permanen ya, nggak apa-apa deh. Milan gimana Wei kalau Milan? Milan tuh telah mendapat new Pirlo. Manjangin pengganti Pirlo ya. Pengganti Pirlo. Tonelli. Mantep sih. Terus dia juga beli Brahim Diaz dari Real Madrid. Bener, wah mantep sih. Terus manjangin kontrak Novik ya, setahun lagi ya. Iya, Ibra. Om Ibra, bagaimana tuh? Dan tapi kelepasan si Silva dilepas tuh ke siapa? Silva. Andre Silva. Oh, Andre Silva. Penyerang Portugal yang muda ya. Portugal pergi itu. Frankfurt ya. Kan pinjaman kemarin ya. Sayang sekali. Berarti Milan tapi untuk bersaing susah sih. Juve sama Inter aja udah menurut gue. Makanya kenapa gue agak kurang suka Liga Italia. Ya gue sukanya hanya Lazio. Terus juga untuk persaingan udah ke mapping banget. Kurang bersaing ya liganya ya. Kayak Jerman lah ya, kayak Jerman lah ya. Udah tahu siapa yang bakal dominasi. Iya, jadi kita juga kayak ya yang main dia, gue juga. Dan perbedaannya tuh ya Liga Italia sama Liga Inggris beda. Kalau di Liga Inggris banyak pemain muda yang jadi starting line up. Iya. Kalau Liga Italia kayaknya yang berewokan banyak banget tuh. Iya. Sangar-sangar. Tapi ini sih dia banyak banget pemain asal gitu, pemain Italinya gitu. Yang gue suka masih mempertahankan itu, tapi ya gitu kurang bersaing ke kancah Eropa aja. Ya mungkin musim depan bisa ikut inilah biar mudah-mudahan bisa seru lah ininya persaingannya di Geta. Iya benar sih, karena gue bosan juga di Champion isinya Liga Inggris, Spanyol, Jerman mulu. Italinya nggak bersaing. Soalnya musim lalu nggak ikut MU lu ya? Iya nggak ikut, bosan. Sial. Nggak apa-apa, Bur. Kan kita nantikan tahun ini jadi ajang pembuktian ke Solskjaer. Benar. Ditambah lagi kita menanti-nantikan itu sebagai fans MU kedatangan Jadon Sancho. Wih, mantep. Iya kan? Seru sih. Liga Inggris seru banget. Seru banget. Makanya lu nggak rugi deh kalau langganan deh. Mola. Gak apa-apa sekarang promosi kali aja ntar ini kita bagus naik Mola masuk. Iya bisa aja sih. Lu langganan deh Mola deh, bagus deh. Gak nyesel lo. Bakal dihibur pertandingan yang gemes. Lagi juga Liga Champion nanti masih band ya? Band Sport masih ya? Masih band. Itali band masih mahal banget band. Kenapa sih band mahal ya? Ya nggak tahu tuh. Mungkin bisa di video lain ya, iya nggak sih? Kita gini, perbandingan Mola TV versus Bane gimana?
Bener. Nanti video lain ya. Kenapa sih band mahal? Band sport itu 400.000 bos. Iya mahal banget. Isinya ya itu Itali lagi udah Itali MLS kalau nggak salah sih. MLS masuk. Sama champion. Apakah faktor champion yang bikin mahal? Bisa jadi. Ya, seru dah pokoknya. Iya. Berarti teman-teman nyaksiin aja deh. Nanti tuh Liga Inggris pekan awal nih. Iya nggak sih? Ntar kita ketemu lagi di episode berikutnya, mungkin kita lihat hasil-hasil pertandingan dan prediksi game selanjutnya ya. Benar ya? Bener banget, Bur. Nanti gue penasaran banget nih kejutan apa nih yang terjadi di Liga Inggris nih. Karena gue excited banget. Wah, siapa nih yang bikin gue terkaget-kaget gitu. Iya, benar. Apakah prediksi kita benar? Kita lihat. Seru, benar. Kan? Oke. Mungkin gitu aja kali Bur ya di episode pilot ini kita ngomong-ngomong. Kita udah ngobrolin, ini untuk bagi yang tadi belum nonton nih di awal-awal, kita ngomongin kedalaman skuad klub kita masing-masing. Ada gue suka MU, kita ngomongin kedalaman skuad MU musim ini, terus juga ada Ibur suka Chelsea, kita ngomongin dari depan sampai belakang, terus juga transfer pemain dari Jerman, Spanyol, Prancis, dan masih pintu transfer Indo masih kebuka, mudah-mudahan ada transfer yang mengagetkan ya. Iya, benar Seperti banget. Sancho, ya kan kita tunggu Sancho apakah jadi kayak nunggu aja, here we go aja nih. Benar. Nanti kalau ada berita-berita baru, nanti bisa jadi kita bikin video baru, ya kan, Bur? Benar. Bener banget, hot news. Terus kalau ntar beberapa episode yang nonton banyak, kita bikin Instagramnya, jadi kita bisa tanya jawab di Instagram. Iya, bener. Makanya teman-teman, kita kan lagi WFH nih. Yuk tonton yuk. Hitung-hitung bantu. Jangan nonton Sultanan mulu. Ya, jangan. Sekarang sekali-sekali nonton prediksi kampung aja kayak kita. Iya, prediksi sotoy, offside. Di program offside udah paling bener dah. Kalau lo mau main nih, misalkan nih mau masak nih, tanya dah sama gue dah. Kalau nggak sama ibu, kalau menang bagi 2. Soalnya kita pernah taruhan nih 2018. Pernah, karena kita mantan pelaku di industri ituan. Benar. Ya kan? Pokoknya teman-teman jangan bosan-bosan ya, kalau ada salah kata maafin aja dah ya. Kalau sedikit garing atau kitanya nggak lucu ya, mohon maaf karena kita bukan pelawak, kita hanya mencoba berkarya dan pengen omongan aja sih. Iya, ini cuma sebenarnya menurut gue nih selama tadi kita ngomong banyak banget informasi-informasi yang kita sampaikan, sebenarnya banyak banget sekalian. Makanya kalau nonton silakan ditonton dari awal sampai habis karena banyak banget dan ada pelajaran yang terselip di situ kan. Kayak sampai kayak Lopotegi gitu. Dan ini mungkin bisa ditaruh di YouTube atau podcast nanti ya, Wi ya, rencananya ya. Tunggu aja ya pokoknya. YouTube-nya Tanias Production nanti. Kalau nggak Production. Benar. Iya. Jadi pokoknya, kita akan ngelahin Kui Production. Tanias Production nih. Iya. Ntar gue di-hiring sama Tanias Production. Yoi. Nanti. Kita lihat ya. Semoga sih di episode pilot ini ya kita hanya tulus untuk berkarya. Kita lempar ke penonton. Ya. Sebenarnya tapi ini mah kita senang lakuin ini karena kita hobi sama dia gitu ya. Jadi kita senang aja buat ngobrol kayak gini. Karena kita dulu satu kantor, itu ngobrol bola mulu sampai orang kagak nggak ngerti yang kita omongin. Iya, bola sama cewek paling ya. Iya. Tapi kalau cewek mungkin di video lain kali ya, podcast lain mungkin. Tapi tetap bola. Oke. Hidup bola. Oke. Bola udah. Teman-teman gue Dwi Putra Kuncoro pamit ya untuk video kali ini. Terima kasih banget, Bur. Gimana, Bur? Thank you, Bur ya. Makasih, Wai. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya nih. Selanjutnya, siap.
Semoga kalau pada suka kita bikin tiap hari juga bisa, tiap minggu 3 kali tiap minggu bisa. Lah. Tiap minggu ya. Lu mau bikin tiap hari juga bisa, tiap setengah 7 malam bisa. Pakai tiap jam 11 malam kayak dance olahraga dulu. Bisa. Bisa banget. Tergantung gimana. Ya kan sih? Oke deh. Ya teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya dari program kita Offside. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.